Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Harun Abrizal. Selamat pagi kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program transaksi set aplikasi perpustakaan ya. Oke, kita langsung saja dari step by step. Yang pertama, dalam tugas akhir pemrograman lebih lanjut ini ya, saya membuat video setup aplikasi perpustakaan. Nah, di awal nanti kita akan disuruh membuat data terlebih dahulu, maksudnya ke setup ini ya. Nanti ada 3 tahap, yaitu welcome, perpustakaan, dan admin. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, ke roots. Nah, di dalam roots ini default control masuknya ke setup. Nah, berarti setup ini masuknya ke controller. Nah, di setup controller ini banyak fungsi. Nah, dia akan tampil seperti tadi. Nah, saya jelaskan seperti ini. Nah, oke, setelah sudah dalam default control setup, kemudian akan muncul di setup model setup view nih. Nah, selamat datang kami ucapkan. Nah, ini akan ditampilkan, maksudnya ke default tadi. Oke, setup perpustakaan yang tadi ini. Nah, masukkan data perpustakaan dan dari welcome, perpustakaan, dan admin. Oke, kita langsung ke alurnya saja. Nah, kemudian dipanggil ke roots. Nah, roots ini memanggil controller, setup controller. Nah, dimana dalam setup controller ini terdapat fungsi yaitu construct. Apa itu fungsi construct? Construct itu dia menggunakan fungsi secara otomatis. Nah, dia diarahkan ke sini, akan tampil tadi ke view. Nah, bahwasannya this load model, kita suruh masuk ke model. Nah, setup model. Nah, apabila setup model, kemudian buat ini check first, masuknya ke method check first ya. Jadi mana method check first ini masuk ke setup model. Ya, kita lanjut. Nah, di dalam setup model ini dapat fungsi check first yang mana query atau this db count all. Maksudnya apa? Dia akan menghitung semua tabel database pada tabel perpus ya. Nah, tabel perpus ini maksudnya ke sini. Nah, teman di perpus, nama perpus, alamat, dan output. Oke. Nah, jika atau query ini bahwasannya 0 sama dengan 0, maka true. Nah, true ini akan berjalan masuknya ke sini. Nah, dia akan berjalan menjadi seperti ini jika true ya kan. Nah, kalau false, dia akan kembali ke sini. Nah, jika sama-sama dengan false, maka redirect welcome. Nah, dia masuk ke welcome controller. Nah, ini. Nah, oke. Check first, drag, maksudnya ke login ya, fungsi index. Model check first, kemudian ini session user data login. Login apabila salah, masuk ke login. Apabila benar, masuknya ke dashboard. Nah, oke. Loginnya seperti ini. Nah, jika salah ya, misal salah 3, passwordnya 3. Nah, dia akan salah, baliknya ke welcome tadi lagi nih. Nah, ke login. Jika salah, masuknya ke sini lagi. Kalau betul, dia akan masuk ke dashboard. Misalnya nah, dia akan masuk ke dashboard sini. Oke.
kita logout aja. Oke, kita lanjut. Habis itu sudah setup model, welcome, sudah, sudah setup view ya, maksudnya ke setup view. Nah tadi ya, kalau true masuknya ke setup view, kemudian ini submit, yang ini tadi ya, mana tadi, nah maksudnya ke admin nanti, di nama, username, terus tombol, terus submit. Oke, itu saja. Terus kita masuk ke bagian admin dulu. Oke, masuk ke admin, misalnya tadi ya namanya apa, Alif. Kita masuk ke admin. Nah, di sini admin fungsinya banyak kawan, dimana dia menjalankan atau untuk menambahkan anggota petugas di sini, maksudnya ke sini di growth ini. Tapi kita membahas tentang yang transaksinya saja. Nah, oke. Transaksi penjualan dan pengembalian. Nah, ini masuknya di tabel modal, bukan model tapi modal ya. Yang mana tabel modal ini akan seperti ini, membuat kita mempermudah. Ada search. Nah, ini kan berjalan mestinya kabel. Nah, kita langsung masuknya alurnya ke transaksi admin. Oke, maksudnya ke transaksi view. Oke. Nah, di sini transaksi ini ya, bahwasanya pack titelnya transaksi, kemudian list data, peminjaman dan sebagainya di kelas content. Nah, di sini tabel pengembalian menggunakan data modal ya, panel modal. Nah, di sini ada bagian panel, terus pengembalian juga. Nah, habis data modal, pengembalian. Nah, model ini maksudnya ke sini. Tables ya. Nah, oke. Transaksi ke transaksi controller kita coba. Nah, di dalam transaksi sama juga ya, seperti ini ya, transaksi model. Pengembalian masuknya ke sini kawan-kawan tadi. Nah, scriptnya dia masuknya ke assets, vendor, dan query. Oke. Nah, kemudian kita akan ditampilkan semua ini ya. Nah, data dismissnya modal ya. Pembelian selesai. Oke, habis itu kita masuk ke petugas. Ini kan admin ya. Di sini kalau kalian ingin menambahkan admin atau petugas bisa kalian tambahkan di sini. Nah, itu ada data growth ya, nama lengkap, petugas. Nah, kalian bisa nambahkan di sini, nanti simpan saja. Nah, kita masuk ke data petugas. Nah, oke, saya akan menjelaskan tentang peminjaman dan pengembalian ini. Nah, peminjaman. Oke,
Oke. Sebelumnya mohon maaf. Nah, ini saya bahas yang ini dulu aja, tadi belum selesai ya. Nah, di transaksi ini kan di transaksi view kan kawan. Nah, di transaksi view ini kita masuk ke transaksi controller. Nah, transaksi controller ini ya, dimana transaksi controller berfungsi seperti tadi construct. Nah, masuknya ke transaksi mode. Oke, kita masuk ke transaksi mode coba. Nah, kita masuk ke transaksi. Nah, ini adalah berbagai public function di mana get total, get peminjaman, get pengembalian. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, jadi data yang mana masuknya ke ini apa? Yang tadi ini saya user data ini transaksi model login, jika salah maka ke welcome, jika benar dia masuk ke sini tadi. Nah, jika benar langsung masuk ke sini transaksi ya. Nah, jika salah langsung ke welcome lagi tadi di awal tadi. Nah, kemudian di public function index ini terdapat variabel data yang mana berbentuk array. Dalam array itu ada title, primary view, total, dan nulisnya. Nah, ini title ini masuknya ke transaksi. Nah, transaksi itu masuknya ke transaksi view. Titelnya transaksi. Nah, transaksi view sini. Nah, tag title ini ya. title. Oh, bukan, maksudnya ke view. Template. Nah, ini title perpustakaan. Oke. Transaksi view, bukan transaksi template tadi ya. Transaksi view, salah. Betul tadi transaksi view. Nah, transaksi view nih. Oke. Terus kita masuk ke transaksi model, transaksi ini. Nah, kemudian dia memanggil transaksi model mana get total. Nah, semua data get total tadi ya. Nah, get total tadi. Nah, get total ini return this dp con al peminjaman. Oh, berarti masuknya ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini nanti dihitung. Nah, di peminjaman ini dihitung. Dia menghitung. Nah, berapa? Kemudian di get. Nah, dipanggil lah tadi fungsi dari model ini. Nah, di mana di sini di pinjaman dihitung. Nah, terus habis itu masuk ke get peminjaman. Nah, ini pun juga melakukan pengembalian, masuknya ke sini. Ke pengembalian di mana db join anggota. Nah, ini data ini masuk ke situ lagi. Transaksi ini lagi. Nah, dia dipanggil. Kemudian load tampilkan view di template view data. Nah, dimana data ini lah. Kemudian proses masuknya ke template view. Oke. Template view-nya mana tadi? Template view. View. Nah, masuklah ke sini. Nah, oke. Datanya tadi ya dipanggil semua ya, user, terus ini dashboard, anggota buku, dan nah setelah itu kita masuk ke petugas ya kawan-kawan. Mungkin habis ini saya lanjut. Oke.
Kita stop dulu. Oke, kita lanjut ke bagian petugas ya kawan. Nah, sini saya sudah memasukkan data saya. Nah, oke, kita membahas peminjaman. Oke, di peminjaman ini ya, di sini di peminjaman terdapat kode peminjaman, ID, tanggal, nama, dan kode. Nah, ini terus nanti otomatis di sini nanti ia menggunakan fungsi JavaScript ya, dimana dalam bentuk Ajax ya. Ajax itu kayak pengambilan data tanpa load. Nah, dia tanpa loading gitu ya, maksudnya cepat gitu. Nah, misal gini, kemudian langsung otomatis base data, kemudian menulis bukunya. Oke, kita ulangi. Nah, kita langsung saja alurnya. Masuknya di peminjaman view. Nah, oke. Nah, di peminjaman view di mana ada JavaScript. Nah, ini JavaScript ini. Ini terdapat function mana ID. Ini ID-nya dimana change function ya, slc agta. Ini juga slc kode change function. Di dalam function ini mengikuti Ajax ini ya, dimana data yang pengambilan tadi tanpa load ya, masuk ke peminjaman search name. Nah, peminjam masuk ke search book title, peminjam masuk ke search book author. Nah, ini ya masuknya ke sini ya, search. Nah, ini search bukunya, buku, terus nama petugas, ini peminjaman search get name, kemudian dengan tipe post atau menampilkan data, mana ID, get, file, success, tabel nama, TP nama. Oke. Nah, di mana ini TP nama ini dengan TP nama nih ya, masuknya di sini. Nah, dengan fungsi have, dan kita masuk ke peminjaman ke controller. Nah, di peminjaman controller ini nanti kita diarahkan ke model juga. Biasanya construct tadi load peminjaman model, jika masuk user tadi langsung ke login ini berhasil masuk ke sini, tidak sebut peminjaman. Nah, jika salah kembali lagi ke login tadi ya. Nah, kembali ke welcome. Public function indexnya masuk ke index. Public function index data di mana variabel data menyimpan array, titel, kode, petugas, dan mereka. Nah, ini masuknya ke peminjaman. Berarti this peminjaman model. Nah, berarti masuknya ke peminjaman model yang mana fungsinya generate ID. Nah, kita masuk ke generate ID fungsinya. Peminjaman model. Nah, dipanggillah fungsinya tadi. Generate ID. Oke. Terus get petugas, ini ada anggota, resource, user data. Nah, masuk ke mana tadi peminjaman sudah ada controller. Nah, pinjaman controller function nih. Ini this load view tadi get tugas, get tadi buku masuknya ke sini ya. Peminjaman modal. Nah, tuh. Nah,
ya sini. Get generasi sekretaris and get buku tadi. Dipanggil lagi sini. Nah, kemudian ditampilkan data ini ke template view. Ke template view dimana transaksi peminjaman view. Oke. Nah, ini ada fungsi search name, search book title tadi ya kawan. Template view tadi. Nah, peminjaman. Masuk ke peminjaman. Banyak fungsinya ya kan ya. Nah, pinjam modal. Pinjaman view. Nah, tadi yang function. Nah, SLC GTA ini maksudnya kemana? Nah, maksudnya ke sini. ID anggota. Nah, kemudian dia select, milih home counter dengan ID selecta. Masuknya ke sini. Suruh pilih anggota ya, dimana for each anggota asosiatif dari variabel anggota ini dijadikan asosiatif menjadi AGT. Kemudian option dimana echo cetak AGT dimana ID anggota. Nah, maksudnya ke sini tadi. Nah, change function dan aja ke saudara peminjaman terus get name. Nah, get name maksudnya ke modal tadi, peminjaman modal. Model ya, pinjaman model ya. Nih. Pinjaman model. Aku login. Nih. Oh, bukan, maksudnya ke controller. Salah, maaf. Nah, ini function statement. Oke. Melihat anggota peminjaman modal, cari anggota. Nah, ini maksudnya ada kaitannya ya. Seperti MVC, modeling, views dan controller itu akan selalu berhubungan terus ya kawan-kawan. Kemudian peminjaman. Nah, itu pun juga sama dengan SLC book. Nah, SLC book nih, ini. Nah, ID-nya masuk ke sini. Nah, change function. Nah, change function kalian ingin bisa mau mengganti. Nah, kalian bisa ganti-ganti. Nah, ganti ini. Nah, bisa. Oke. Nah, maksudnya ke change function dimana ikut display block. Nah, dengan fungsi ajak seperti tadi. Maksudnya ke peminjaman search book title. Echo search title. Book title ini loh. Nah, judul bukunya. Nah, masuk. Kemudian tipenya post ID mengikuti. Nah, sanction tabel judul. Nah, maksudnya tabel judul sini. Nah, tabel judul 1. Oke, dengan tabel ini. Oke. Kemudian simpan. Ya, submit. Dengan value simpan, submit. Nah, fungsi ini name simpan maksudnya ke tadi. Controller ya, maksudnya ke controller. Nah, maksudnya ke controller ini. Submit. Nah, jika input post submit from divalidasi, maksudnya ke tabel nama, kode,
Nah, jika kalian nanti, nah ini apa sih? Trim require. Nah, ini menandakan kalau semisal kita ingin menyimpan. Nah, dia akan muncul bahwasannya ada notifikasi atau alert bahwasannya dia belum mengisi kode anggota, kemudian kode buku. Nah, di sini. Nah, jika form validation benar, maka masuk ke pinjaman model. Nah, dipanggillah kemudian insert, bahwasanya fungsi insert masukkan. Nah, masuk berhasil, ada alert gagal. Nah, jika gagal tadi salah false, maka akan ini setelah data muncul ini alert. Jika berhasil kan ini. Nah, oke. Nah, jika semua sudah, masuknya ke peminjaman. Test data announce validation error, apa error, masuknya ke peminjaman lagi. Ke controller. Balik lagi ke sini dia. Oke. Balik ke sini lagi. Kemudian sudah ke pengembalian. Nah, di pengembalian ini oke, kita stop ya, nanti kita lanjut lagi.